Kalian buat menara. Bisa lihat? Bisa. Kalian buat setiap kelompok harus mempunyai kerjasama yang baik. Silakan dudunya berkelompok. Oke? Sudah ada kartunya? Ya. Silakan kalian buat menara setinggi mungkin. Setelah kalian buat menara, pastikan menara kalian tidak akan goyah, tidak akan roboh ketika ada badai menerpa. Boleh? Silakan kalian buat sekarang. Oke, pastikan menara kalian tidak roboh ketika ada badai. Ya? Boleh? Oke, setelah melakukan permainan tadi, silakan kalian merefleksikan permainan kita tadi. Ketika menara kita goyah, apa perasaan kalian? Apa pendapat tentang permainan tadi, pembuatan menara tadi? Dan apa hubungan permainan dengan jurus kita tumbuhkan resilience? Boleh? Ada yang bisa merefleksikan ke depan? Silakan. Ya, Juliana. Ketika menara robot atau goyah, perasaan saya dan kelompok saya itu sedih, kecewa, atau merasa gagal. Setelah itu apa pendapatmu tentang permainan tadi? Pendapat tentang permainan tadi itu mengajarkan kita untuk bekerja sama. Dari situ kita bisa belajar untuk fokus teliti dalam mengerjakan sesuatu. Apa hubungan permainan menara dengan materi tumbuhkan resiliensi? Itu tuh mengajarkan kita untuk bangkit atau tumbuh dari kegagalan. Iya, bagus. Ada lagi yang bisa merefleksikan? Boleh, yang ini silakan. Ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Ketika menara kami tadi jatuh atau roboh, kami merasakan perasaan yang kecewa, sedih, karena kami berusaha payah membangunnya, namun terdapat ketika kami membuat sebuah menara malah roboh. Maka dari itulah kami mendapat perasaan yang kecewa. Bekerja sama untuk membangun sebuah menara, yang mana menara tadi dibangun oleh kelompok kami dengan sangat teliti maupun dengan sangat kompak. Ya, bagus. Jadi, ketika kalian buat menara tadi, apakah langsung terjadi itu menara? Ya. Apakah ada prosesnya? Ada. Ada kegagalan dalam pembuatan menara? Ada. Iya. Jadi, apa itu resiliensi? Resiliensi
mampu mengelola perasaan, berpikir, dan mencari solusi dalam menghadapi masalah. Kita cari solusinya dalam masalah kita. Kita tidak boleh berpikir yang negatif tentang permasalahan yang sedang kita alami. Kita harus berpikir yang positif. Apa ciri-ciri individu yang mempunyai resiliensi? Yaitu tetap tenang dan berpikir jernih saat menghadapi masalah. Dia bisa berpikir positif dalam permasalahannya. Dia tidak menganggap dirinya aku sudah gagal, aku tidak bisa. Mampu mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Dari kalian membuat menara tadi, yang menara kalian roboh, kalian bisa membuat kegagalan itu menjadi keberhasilan. Bagaimana? Kalian buat lagi, kalian bangun lagi semangat yang ada pada diri kalian. Mencari dukungan dari orang lain untuk kita tumbuh dan bangkit lagi. Tentu tidak dengan diri sendiri. Kita bisa mencari teman, mencari warga, mencari orang tua atau sahabat untuk kita mencari solusi bagaimana aku bisa bangkit dari masalah yang sedang aku alami. Yakin diri kita mampu melewati permasalahan itu semua. Kita harus yakin pada diri kita bahwa kita bisa menghadapi masalah yang telah membuat kita gagal. Kita akan tumbuh dan bangkit lagi. Paham? Untuk pengaplikasiannya, kalian bisa buat jurnal bersyukur. Dari kalian gagal, dari kalian berpikir yang negatif, dengan berpikir yang positif, dengan kalian bisa penguatan diri, kalian buat jurnal bersyukur. Silakan kalian isi kalimat negatif menjadi kalimat penguat. Ada yang bisa menampilkan jurnal bersyukurnya di depan? Ada yang bisa? Boleh angkat tangan? Ya, Reza, silakan. Baik, saya akan memberitahu apa isi jurnal saya. Masalah yang dihadapi saya yaitu ranking saya turun. Kalimat negatifnya, saya bodoh, gak bisa naik ranking, dan saya pemalas dan tidak berguna. Kalimat penguatnya, saya pasti bisa menaiki ranking dengan belajar, les, melatih kemampuan terus-menerus tetap berusaha. Itu baru yang satu. Kalau yang kedua, teman saya menjauhi saya pada MTS waktu dulu. Kalimat negatifnya, saya nggak punya teman, semua orang nggak suka sama saya. Mungkin saya perlu lebih memahami teman saya bisa belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan tetap baik sama orang lain. Saya bersyukur karena dari setiap masalah, saya jadi belajar untuk tidak menyerah, lebih sabar, dan berusaha memperbaiki diri. Masalah membuat saya lebih kuat dan memahami arti kerja keras. Yang kedua, apa perubahan yang kamu rasakan setelah berlatih bersyukur dan berpikir positif? Saya jadi lebih sabar berpikir positif dan tidak mudah menyerah. Jadi itulah si jurnal saya. Ada lagi yang menampilkan jurnalnya? Ya, boleh deh. Saya akan menampilkan isi jurnal syukur saya, yaitu masalah yang saya hadapi, nilai ulangan rendah. Kalimat negatifnya, saya gagal, tapi saya
tidak bisa meraih nilai ulangan yang lebih baik lagi. Kalimat penguat, nilai saya kurang kali ini, tapi saya yakin saya bisa belajar lebih giat lagi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Masalah dengan teman sekelas. Semua orang memuji saya tidak mempunyai teman. Kalimat penguatnya, masalah ini bisa diselesaikan. Saya pasti bisa. Saya akan coba bicarakan baik-baik, memperbaikinya, dan meminta maaf dengan teman-teman yang pernah kesinggung dengan usaha saya. Apa yang Anda syukuri saat ini, saya masih mempunyai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, dan bersyukur karena masalah membuat saya tahu kelemahan itu yang perlu saya perbaiki. 2. Apa perubahan yang kamu rasakan setelah berlatih bersyukur dan berpikir positif? Saya merasa lebih tenang dan tidak panik ketika menghadapi masalah. Motivasi saya meningkat. Saya jadi lebih mau berusaha dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Iya, bagus. Ada yang bisa membuat kesimpulan dengan pembelajaran kita hari ini? Boleh? Ada yang bisa? Ya? Juliana, silakan ke depan. Baiklah, dari pembelajaran hari ini saya mendapatkan kesimpulan yaitu dari kegagalan kita harus mampu bangkit dan tumbuh lagi dari kegagalan yang ada. Kita harus bisa belajar dari kesalahan ataupun kegagalan. Kita harus mampu mencari solusi, mampu meyakinkan diri, bisa mengambil suatu keputusan. Dan dapat kita mengambil pelajaran dari sini yaitu suatu kegagalan harus bangkit atau tumbuh lagi. Jangan jadikan kegagalan itu untuk tidak mau bangkit ataupun tumbuh lagi. Iya, bagus. Ya, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tumbuhkan resiliensi kalian, bukannya misalnya kalian gagal, kalian harus jatuh, tapi kalian tidak bangkit lagi. Malahan dengan kalian mempunyai rasa resiliensi atau menumbuhkan rasa resiliensi yang ada pada diri kalian, kalian bisa bangkit dari tersebut. Resiliensi itu bukan berarti kita tidak pernah sedih, tidak pernah takut, melainkan kita sanggup menghadapi permasalahan yang ada pada diri kita dengan kita bertumbuh berpikir yang positif agar kita bisa bangkit dari kegagalan itu. Ya, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini dengan tumbuhkan resiliensi. Harapan Ibu ke depannya kalian bisa membuat kalimat penguat dengan adanya kalian menemukan masalah yang ada pada diri kalian. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.